Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 21020112002, kelas MJ301 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pada PT Indo Sukses Makmur Tbk terhadap laporan keuangan periode tahun 2020 dan 2021. Yang pertama itu tentang rasio keuangan probabilitas pada tahun 2020. Yang pertama itu untuk menghitung gross profit margin atau GPM, yang dimana GPM ini diambil laba kotor dibagi laba penjualan. Nah, pada laporan keuangan pada tahun 2020, laba kotor ya ini penjualan, laba brutonya ini adalah Rp26.752.044 dibagi 8 penjualannya, ya ini penjualan neto, ya ini sekitar Rp81.731.469 dikali 100, sehingga hasilnya ini sekitar 32,7% pada tahun 2020. Kemudian menghitung operating profit margin yang ada di sini, OPM ini sendiri itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan, yang dimana di laporan keuangan, di laporan penjualan ini sendiri ada laba sebelum bunga, ya. Laba sebelum bunganya ini itu sebesar Rp12.426.334, ya. Nah, kemudian itu dibagi sama penjualan yang tadi, atau penjualan neto, yaitu sekitar Rp81.771.469 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 15,2%. Kemudian menghitung net profit margin. Nah, pada laporan keuangan ini adalah yang seperti yang tadi, laporan laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan, di mana laba setelah pajak itu sendiri itu ada di angka 8 juta. Ini laba tahun berjalan, ya, di 2020 itu Rp8.752.066 dibagi penjualan neto yang di atas tadi, Rp81.731.469 dikali 100, hasilnya ini 10,7% dibulatkan, ya. Kemudian untuk menghitung return on asset gitu, ya, ROE, ini diambil sama juga laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset itu sendiri, yang dimana pada laporan penjualannya ini laba sebelum bunga dan pajak itu sekitar Rp12.426.330, ya, dibagi dengan total aset. Total aset itu ada pada laporan aset, yang dimana pada laporan aset ini ada di total aset keseluruhan, ya, antara aset lancar dan aset tidak lancar itu digabung menjadi 1.633.136.516 dikali 100 sama dengan 7,62%. Lalu dibandingkan dengan rasio probabilitas pada tahun di sini 2021, selanjutnya, ya, pada tahun 2021 juga ini menghitung return of equity atau ROE, ya, yang dimana perhitungannya ini adalah laba setelah bunga dan pajak, yakni 8 juta yang terakhir ini di laba tahun berjalan, Rp8.752.066 dibagi total equity. Nah, total equity ini ada di laporan equity, ya. Equity-nya karena totalnya sama, ya, total equity. Jadi total equity-nya ini adalah Rp79.138.044, ya, yang di total ekuitas. Itu dikali 100% sama dengan 11% hasilnya. Kemudian untuk menghitung return of investment, ini menghasilkan di mana ROI-nya ini laba setelah bunga dan pajak itu dibagi lagi, ya, dibagi dengan total aset yang tadi sebelumnya, di mana total aset sebelumnya itu Rp8.753,66 dibagi total aset yang tadi sebelumnya, ya, total aset yang ada di atas sebelumnya ini Rp163.136.516 dikali 100% sama dengan 53%. Lalu
untuk perbandingan rasio probabilitas pada tahun 2021 pada PT Indofood Sukses Makmur (TBK) gitu ya. Yang pertama itu untuk menghitung gross profit margin atau GPM ya, seperti yang tadi ya sama rumusnya laba kotor dibagi laba penjualan ya. Laba kotor dikurang penjualan. Ya ini laba kotornya atau laba brutonya itu ada di 32.464.061 rupiah dikali total penjualannya, yaitu 9.099.345,16 rupiah dikali 100, hasilnya adalah 32,6%, yang artinya ini mengalami penurunan angka GPM-nya atau profit margin-nya. Kemudian menghitung operating profit margin (OPM) yang dimana laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajak ini sekitar 14 juta ya, 14.465.085 rupiah dibagi dengan penjualan sebelumnya sama 99.345.616 rupiah dikali 800% sama dengan 14,5%. Ini juga mengalami penurunan sebelumnya, dari datanya itu 10,7%. Sebentar, ya artinya mengalami penurunan sekitar 1%, 1%-an. Kemudian untuk menghitung net profit margin (NPM) gitu ya, laba bersih setelah bunga dan pajak itu sendiri dikurang penjualan. Dibagi penjualan. Artinya di sini kita lihat di laporan penjualannya itu ada laba bersih setelah bunga dan pajak, yakni di laba tahun berjalan itu sekitar 11.203.585 rupiah dibagi penjualan tadi, penjualan neto itu sekitar 99.345.618 rupiah dikali 100 sama dengan 11,2%. Ini juga mengalami penurunan juga ya. Menghitung return on asset gitu atau ROE itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Jadi laba sebelum bunga dan pajak tadi sudah ada ya, bunga dan pajak itu sekitar 14 yang ada di laba laba sebelum bunga dan pajak ya, 14.456.085 rupiah dibagi tentang total aset ya, total aset antara aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi totalnya itu 179.353 rupiah dikali 100 sama dengan 8%. Ini juga mengalami penurunan, yang tadinya itu ada di mengalami kenaikan sekitar 3,8% mengalami kenaikannya. Kemudian di menghitung return of equity atau ROE, ini laba setelah bunga dan pajak dibagi total equity sebelumnya. Jadi laba setelah pajak itu laba tahun berjalan itu sekitar 11.203.585 rupiah dibagi 8 juta sekitar 86 juta ya, total equity-nya nih. Total equity di equity-nya itu 86.632.111 rupiah dikali 100% sama dengan 12,9%. Ini juga mengalami kenaikan ya, kenaikan. Kemudian untuk menghitung return of investment atau ROI, laba setelah bunga dan pajak dibagi total aset, yang dimana pada laba di laporan penjualan laba setelah bunga dan pajak ini berada di laba tahun berjalan ya, masuk ya, itu 11.203.585 rupiah dibagi total asetnya ya, total aset yang sebelumnya itu 179.356.193 rupiah. Ini juga mengalami kenaikan dari yang tadinya sekitar 5% juga. Jadi rasio probabilitas antara pada tahun 2020 dan 2021 ini cukup berpengaruh ya, mengalami kenaikan dan juga penurunan, di mana kenaikannya ini berada di menghitung di net profit margin, kemudian return of investment, return of equity, dan juga return of investment. Namun juga mengalami penurunan pada GPM atau gross profit margin dan juga operating profit margin ya.
pada tahun 2020 dan juga 2021. Kemudian yang kedua itu kita menghitung rasio likuiditas pada tahun 2020 pada PT Indofood. Nah, untuk menghitung current ratio ini sendiri, ini current ratio aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, aktiva lancar ini ya ini aset lancar ya. Aset lancarnya total aset lancar. Aset tidak lancar ini kita tidak hitung. Jadi kita yang ambil adalah total aset lancarnya itu 38.418.238 rupiah dibagi hutang lancar. Hutang lancar juga sama, itu ada di laporan rehabilitas, ada di rehabilitas jangka pendek ya. Totalnya itu adalah 27.975.875 rupiah dikali 100% sama dengan 137,2% hasilnya. Kemudian untuk menghitung quick ratio ini sendiri rumusnya itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang. Nah, aktiva lancar ini ada di laporan aset gitu ya. Dimana laporan aset ini ada yang namanya tadi aktiva lancar itu sendiri 38.418.238 rupiah dikurang persediaan. Nah, persediaan ini adanya di aset lancar, adanya di persediaan neto di catatan not 2, 3, dan 7 yang dimana hasilnya ini ada sekitar 11.150.432 rupiah dibagi hutang lancarnya, ini hutang jangka pendek yang tadi sekitar 27.975.875 dikali 100% yang hasilnya adalah 98,5%. Ini menunjukkan perusahaan dapat mengembalikan utangnya ya. Kemudian menghitung cash ratio. Cash ratio ini adalah rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Artinya di sini ada kas dan setara kas ini ada sekitar 17.336.960 rupiah dibagi hutang lancarnya atau liabilitas jangka pendek itu 27.975.875 dikali 100% sama dengan 61,9%. Lalu kita bandingkan dengan rasio likuiditas pada tahun 2021 pada perusahaan yang sama. Ini menunjukkan bahwa pada quick ratio kita hitung dengan rumus yang sama, aktiva lancar dibagi hutang lancar, ya kita ambil aset lancarnya 54.183 rupiah 183.399 rupiah dibagi hutang lancarnya atau liabilitasnya itu sekitar 40.403.044 rupiah dikali 100 sama dengan 134,1%. Jadi ini mengalami penurunan ya untuk current ratio-nya. Kemudian menghitung quick ratio-nya, pada quick ratio ini juga sama rumusnya, tinggal dimasukkan saja. Itu hasilnya 102,9% quick ratio-nya. Yang ini mengalami kenaikan ya, artinya perusahaan dapat dengan baik untuk melakukan pelunasan hutangnya secara jangka pendek, sangat baik. Kemudian untuk menghitung cash ratio itu kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Jadi kasnya itu sekitar 29.478.126 rupiah dibagi 40 ya, dia ada di hutang lancar di liabilitas jangka pendek itu 40.403.044 rupiah dikali 100% sama dengan 73%. Ini mengalami kenaikan ya cash rasionya. Nah, cash ratio ini sebenarnya menghitung perusahaan mendapatkan atau menaruh uang secara cash, yang dimana pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan dalam penyimpanan uang secara cash. Lalu menghitung rasio solvabilitas pada tahun 2020 pada perusahaan PT Indofood Tbk, ini menghitung debt to asset ratio atau DER itu sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Nah, total liabilitas ini tentu ada di laporan liabilitas ya, dimana total liabilitas ini menambahkan liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi total liabilitasnya itu 83.998.472 rupiah dibagi total asetnya ya, di aset ini sama total aset lancar dan juga aset tidak lancar. Jadi total asetnya ada 163.136.516 rupiah dikali 100 sama dengan 51,5%.
Kemudian menghitung debt to equity ratio atau DER. Ini DER ini menghitung hutang ya. Jadi total hutang dibagi total ekuitas. Nah, total hutangnya sendiri dia di liabilitasnya itu sama 83.998.472 rupiah dibagi total ekuitas ada di ekuitasnya. Ini total ekuitas 79.138 rupiah. 79.138.044 rupiah dikali 100 sama dengan 106,1%. Kemudian kita membandingkan dengan rasio solvabilitas pada tahun 2021, ini menghasilkan pada debt to asset ratio-nya DR. DR di sini total liabilitas dibagi total asetnya, dimana kalau kita lihat di total liabilitas ya pada tahun 2021 ini 92.724.082 rupiah dibagi tentang total asetnya aset lancar dan aset tidak lancar ditambahkan saja itu jadi 1.356 rupiah 356.193 rupiah dikali 100% sama dengan 51,7%. Nah, ini mengalami kenaikan ya dalam perhitungan DER-nya. Kemudian menghitung debt to equity ratio, DER sama rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Total hutangnya seperti yang sudah ada total liabilitasnya itu 92.724.082 rupiah dibagi dengan total ekuitasnya. Total ekuitasnya ini ada di angka 86.632.111 rupiah dikali 100 sama dengan 106,9. Ini mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan karena cuma naik sekitar 0,8% saja dari tahun 2020. Kemudian yang terakhir itu menghitung rasio aktivitas ya pada tahun 2020 dan 2021 pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, pada rasio aktivitas pada tahun 2020 yang pertama ini kita akan menghitung total aset turnover-nya. Nah, total aset turnover-nya ini sendiri rumusnya itu adalah penjualan bersih dibagi total aset. Di mana pada penjualan bersih ini kita ambil juga di laporan penjualan ada penjualan neto itu sekitar 81.731.469 rupiah dibagi dengan total asetnya di laporan aset yang dimana laporan aset ini ada di angka 136.136.516 dikali 100% sama dengan 50% ya 50%. Kemudian menghitung inventory turnover-nya cadangannya ini penjualan dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, pertama-tama kita akan menghitung dulu persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 2. Nah, hal ini ada di persediaan ya di persediaan di aset itu ya di neto di 237 di mana pada tahun 2020 sendiri itu asetnya ada 11.150.043 rupiah. Nah, ditambah dengan pada aset yang sama pada periode persediaan netonya namun ditambah dengan 2019. Nah, pada 2019 ini pada di laporan keuangannya itu tercatat sekitar 9.658.705 rupiah dibagi 2. Yang dimana setelah dibagi 2 hasilnya akan dibagi dengan penjualan itu tadi yang sekitar 81.731.469 rupiah yang kemudian dikali 100. Nah, hasilnya itu sekitar 8,44%. Nah, kemudian menghitung fixed asset turnover-nya gitu ya. Ini menghitung net sales. Net sales itu adalah penjualannya. Terus dibagi average net fixed asset-nya. Sama seperti yang tadi, namun ini kita lihat di total lihatnya di total aset tidak lancarnya ya. Namanya average net fixed asset-nya. Nah, di mana total kita menghitung dulu average net fixed asset-nya atau aset tidak lancarnya itu pada tahun 2020 total aset tidak lancarnya ada 124.718.279 rupiah ditambah periode sebelumnya itu 2 kali lipatnya sekitar 20 kali lipatnya itu sekitar 64.795.114 rupiah dibagi 2 hasilnya nanti akan dibagi lagi dengan 81.731.469 yang dimana itu penjualan netonya terus dikali 100 hasilnya ada 32%.
Lalu kita bandingkan dengan pada tahun rasio aktivitas pada tahun 2021 itu sendiri sama, jadi penjualan bersih dan total asetnya kita masukkan saja pada total aset turnover-nya, di mana total aset turnover-nya ini ya penjualannya ada 99.345.618 rupiah dibagi total asetnya, di mana total asetnya ini total aset lancar dan aset tidak lancar ini sekitar 179.356.193 rupiah dikali 100 sama dengan 55,3%. Dan di aset turnover ini mengalami kenaikan ya dari tahun 2020 sekitar 5,3%. Ini bagus karena perusahaan eh, menghasilkan penjualan pendapatan yang pendapatan secara aset bertumbuh. Kemudian menghitung inventory turnover-nya, persediaannya. Jadi penjualan gitu ya sama dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jadi kita hitung dulu persediaan awal persediaan akhir dibagi 2-nya akan kita lihat di persediaan juga sama di persediaan di laporan asetnya. Itu pada tahun 2021 ini menghasilkan 12.683.836 rupiah ditambah dengan tahun sebelumnya yaitu 11.150.000 dibagi 432 rupiah dibagi 2. Hasilnya ini akan dibagi lagi dengan penjualannya itu 99.345.618 rupiah dikali 100 hasilnya ada 7,8%. Nah, dalam hal ini mengalami penurunan secara sekitar 0,6 dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan inventory atau persediaannya ya, persediaan perusahaannya. Kemudian menghitung fixed aksesnya atau aset tidak lancarnya gitu ya, sama net sales atau penjualan dibagi average net fixed asset atau aset tidak lancar sama 99 juta kita 99.345.618 rupiah ini nanti akan dibagi dengan perhitungan dari fixed asetnya itu sendiri, yang dimana fixed asetnya sendiri atau kita lihat dari persediaannya pada tahun 2020 aset lancarnya itu pada tahun 2021 ini menghasilkan 125.172.794 rupiah ditambah dengan total aset tidak lancarnya pada tahun 2020 itu 124.718.279 rupiah ya. Di sini di aset lancarnya kemudian dibagi 2, hasilnya ini nanti akan dibagi lagi dengan penjualan yang tadi 99.345.618 rupiah dikali 100 nanti hasilnya ada 79,2% yang juga sangat mengalami kenaikan aset tidak lancarnya ya. Tidak lancarnya sekitar 2 kali lipatnya dari sebelumnya. Lalu kesimpulan dari analisis rasio keuangannya. Nah, yang pertama itu setelah kita analisis terhadap rasio probabilitas yang dimana GPM-nya atau gross profit margin-nya pada tahun 2020 itu sebesar 32,7% pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sekitar 0,1% pada tahun 2021 yakni 32,6%. Nah, pada hal ini artinya perusahaan mengalami penurunan gitu ya dalam menghasilkan laba kotor yang didapat. Kemudian di operating profit margin pada tahun 2020 ini mendapatkan sebesar 15,2%, yang artinya ini mengalami penurunan juga pada tahun 2021 sekitar 0,7%, yang dimana pada tahun 2021 ini perusahaan hanya mendapatkan 14,5% OPM-nya, yang artinya perusahaan mengalami penurunan dalam menghasilkan laba operasionalnya. Kemudian net profit margin ini pada tahun 2020 ini menghasilkan 10,7%, yang artinya ini mengalami kenaikan sebesar 0,5% pada tahun 2021 yakni 11,2% yang tadinya 10,7%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan gitu ya mengalami kenaikan dalam menghasilkan margin laba bersihnya yang cukup bagus ya, cukup baik. Kemudian dilihat dari return on assessment return of asset ROE sebesar 7,62% pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan ya, juga mengalami kenaikan sebesar 0,38%.
pada tahun 2021, yakni sekitar 8%. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini juga mengalami kenaikan gitu ya dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajaknya. Kemudian di return of equity ini pada tahun 2020 ini mendapatkan sebesar 11% dan juga mengalami kenaikan sebesar 1,9% pada tahun 2021, yakni 12,9%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan juga dalam menghasilkan laba bersih dari setiap ekuitas yang dimilikinya. Kemudian di return of investment ROI itu sebesar 5,3% pada tahun 2020. Nah, hal ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Nah, pada tahun 2021 yakni sekitar 6,2% yang tadi awalnya 5,3%. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan dalam menghasilkan laba dari setiap investasi yang dijalankan atau yang dilakukannya. Kemudian kesimpulan dari analisis pada rasio likuiditas yang pertama itu di current ratio ini pada tahun 2020 ini mengalami penurunan ya. Pada tahun 2020 ini mendapatkan 137,2%, yang dimana mengalami penurunan sekitar 3,1% pada tahun 2021, yakni 134,1%. Nah, pada hal ini menunjukkan juga perusahaan mengalami penurunan dalam kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun ini sudah bagus ya, sekitar 134,1 ini dikatakan lebih cukup lah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Kemudian di quick ratio ini pada tahun 2020 menghasilkan 98,5%, yang artinya mengalami kenaikan 4,4% pada tahun 2021, yakni sekitar 102,9%. Yang hal ini berdampak pada perusahaan gitu ya, yang dimana perusahaan ini menunjukkan kepemilikan aset lancarnya yang cukup baik untuk menutupi kewajibannya. Nah, kemudian pada rasio cash ratio gitu ya, itu sebesar 61,9% pada tahun 2020, yang dimana ini mengalami kenaikan sebesar 12,1% pada tahun 2021, yakni 73%. Nah, pada hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kenaikan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya yang dikatakan cukup baik. Kemudian pada rasio solvabilitas di debt to asset ratio ini pada tahun 2020 ini menghasilkan 51,5%, yang dimana ini juga mengalami kenaikan juga sekitar 0,2% pada tahun 2021, yakni 51,7%. Nah, pada hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami kenaikan gitu ya dalam mengendalikan utang terhadap aset yang dimilikinya. Kemudian pada debt to equity ratio itu sebesar 106,1% pada tahun 2020. Yang dimana ini juga mengalami kenaikan 0,8% pada tahun 2021, yakni 106,9%. Ya, naiknya 0,8%. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan gitu ya mengalami kenaikan dalam kepemilikan utang terhadap ekuitas yang cukup tinggi, namun masih dalam kisaran aman lah dalam bidang sejenisnya. Lalu yang terakhir itu menghitung rasio aktivitas. Nah, pada rasio aktivitas ini total aset turnover-nya ini sebesar 50% pada tahun 2020, yang dimana mengalami kenaikan sekitar 5,3% pada tahun 2021, yakni 55,3%. Nah, pada hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kenaikan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang cukup efisien. Kemudian pada inventory turnover ini pada tahun 2020 menghasilkan 8,4%, atau mengalami penurunan sekitar 0,6% dari tahun 2020, mengalami penurunan sekitar 0,6% pada tahun 2021, yakni 7,8%, yang tadi awalnya pada tahun 2020 ini 8,4%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam mengelola persediaannya dengan efisien gitu ya. Kemudian ada fixed asset turnover, yang artinya bahwa pada tahun 2020 mendapatkan 32% gitu ya, dapat 32% dan mengalami kenaikan sebesar 47,2% pada tahun 2021, yakni 79,2%. Yang artinya perusahaan ini mengalami kenaikan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan yang cukup efisien. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jadi berdasarkan kedua laporan keuangan yang sudah dianalisis
dapat disimpulkan bahwa kinerja rasio keuangan dalam dua periode, yakni pada tahun 2020 dan 2021 terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kinerja keuangan yang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio yang berada di kisaran wajar untuk perusahaan sejenis. Nah, secara umum dapat dikatakan pula bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, serta mengelola asetnya secara efisien. Meskipun bila dilihat lebih jauh lagi, ada satu rasio yang dikatakan cukup beresiko, yakni pada rasio solvabilitasnya, yang dimana perusahaan memiliki rasio yang rendah yang dapat menggambarkan atau menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang relatif tinggi dan dapat beresiko sewaktu-waktu bagi perusahaan dan juga dapat mempengaruhi kegiatan bisnisnya. Sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata, terima kasih.